Aduh, maaf, aku tidak sengaja, ucap Ririn. Iya mbak, maaf juga ya, aku juga nggak lihat, jawab Didi. Didi langsung jatuh cinta pada saat pertama kali bertemu dan melihat para cantik yang dimiliki oleh Ririn. Oh iya, kenalin, aku Didi, kamu siapa? Aku Ririn, maaf ya mas, aku buru-buru, ucap Ririn yang lalu pergi meninggalkan Didi begitu saja. Saat itu, keduanya berpapasan di sebuah trotoar jalan kota. Waktu itu, Ririn tengah buru-buru untuk segera sampai ke kantor. Begitu juga dengan Didi, dia buru-buru kembali ke kantor tempat kerjanya, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor Ririn. Hingga suatu ketika, pertemuan yang singkat itu membuat Didi selalu terbayang-bayang dengan sosok Ririn yang cantik dan manis. Bahkan dia sempat mencari tahu informasi tentang Ririn, tapi Didi belum juga dapat menemukannya. Singkat cerita, saat sedang jam istirahat bekerja, Didi beristirahat di warung yang ada di dekat kantor kerjanya. Betapa senangnya ia ketika melihat Ririn yang tengah duduk sendirian di warung sembari menyantap makanan. Dengan segera Didi menghampiri Ririn, karena saat itulah kesempatannya untuk bertemu kembali dengan Ririn. Boleh gabung gak? Tanya Didi. Ririn yang sedang menyendok nasi di piring sontak terkejut dan perlahan dia menatap ke arah Didi. Didin? Bukan Didin, tapi Didi nggak pakai N, jawab Didi. Oh iya, maaf lupa. Iya boleh silakan duduk, timpal Ririn. Makasih ya. Kamu nggak pesan makanan? Tanya Ririn. Udah kok tadi, tinggal nunggu dianterin ke sini aja, kata Didi. Didi terus memandangi wajah Ririn, dia sangat kagum dengan kecantikan yang dimiliki oleh Ririn. Sehingga membuat dirinya menjadi salah tingkah ketika ditatap tajam tanpa kedipan mata oleh Didi. Kamu kenapa sih ngeliatin aku seperti itu? Aku kan jadi salah tingkah, ucap Ririn. Gak apa-apa, pengen lihat kecantikan kamu aja kok, rayu Didi. Beberapa saat kemudian makanan pesanan Didi pun telah datang. Oh iya Rin, kamu sering makan di warung sini ya? Tanya Didi. Iya Di, sering, tapi kadang juga kalau malas kesini ya ke kantin kantor aja. Tapi kok aku nggak pernah ketemu kamu ya di sini, baru kali ini aja, ungkap Didi. Oh iya, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Tanya Didi. Boleh kok. Setelah mendengar ucapan dari Ririn, hati Didi langsung senang sekali. Ririn pun segera memberikan nomor HP-nya kepada Didi. Makasih ya Rin. Iya sama-sama. Keduanya lalu melanjutkan menyantap makanannya. Kamu sudah lama kerja di kantor itu ya? Tanya Didi. Ya lumayan sih Di, sudah 3 tahun. Setelah selesai makan, keduanya kembali ke kantor masing-masing untuk melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, malam harinya Didi menghubungi nomor Ririn dengan mengirimkan pesan. Dan ternyata tidak lama pesan yang dikirim oleh Didi tersebut langsung dibalas oleh Ririn. Sontak Didi langsung senang sekali karena pujaan hatinya itu membalas pesannya. Hingga akhirnya kedekatan mereka pun semakin dekat. Namun keduanya belum menjalin hubungan karena Didi merasa ragu takut ditolak cintanya oleh Ririn. Bahkan setiap harinya saat jam istirahat, mereka selalu janjian untuk ketemu di warung dekat kantor. Warung tersebut letaknya berada di tengah-tengah antara kantor Ririn dan Didi. Siang itu Ririn sudah lebih dulu datang ke warung itu, bahkan sudah memesan makanan. Yang beberapa menit kemudian Didi pun datang dan langsung memesan makanannya. Udah nunggu lama ya di sini? Enggak kok, baru beberapa menit aja. Hingga akhirnya Didi sudah yakin hari itu akan menyatakan cintanya kepada Ririn di warung itu saat itu juga. Karena menurutnya itu adalah waktu yang sudah pas, apalagi perasaan cintanya yang sudah bergejolak kepada si Ririn. Rin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa Di? Udah ngomong aja. Jadi gini Rin, kita kan udah dekat lama. Saat pertama kali kita ketemu pas papasan waktu itu, aku sudah jatuh cinta sama kamu Rin. Kamu mau gak jadi pacar aku? Ungkap Didi. Gimana ya Di? Aku juga udah nyaman sama kamu. Aku juga sudah sayang sama kamu. Tapi maaf, aku gak bisa Di. Ibu Ririn kemudian. Gak bisa kenapa Rin? Katanya kamu nyaman sama aku, tanya Didi.
Dalam hatinya Didi sudah tidak karuan jantungnya. Iya, aku gak bisa nolak. Aku mau jadi pacar kamu, jawab Ririn sembari tersenyum. Benerin? Yes, ucap Didi gembira. Perasaan yang tadinya sudah down seketika kembali bahagia. Beberapa saat kemudian, makanan pesanan mereka pun datang. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan dan hari-harinya selalu penuh dengan kebahagiaan. Saat pulang kerja, Ririn diantar pulang oleh Didi sampai rumahnya dengan mengendarai motor berboncengan. Itu sudah membuat Ririn bahagia, apalagi setiap sore mereka dapat melihat pemandangan indah senja sore hari yang berwarna jingga mempesona. Dan kali ini untuk pertama kalinya, Didi ke rumahnya si Ririn. Perjalanan dari kantor menuju ke rumah Ririn sekitar 20 menit. Dan kebetulan tadi pagi Ririn berangkat naik angkutan karena motor miliknya pecah banyak. Dan di tengah-tengah perjalanan, Ririn dan Didi bercerita dengan asik. Mulai bercerita tentang pekerjaan yang dijalani hari ini, bahkan tentang hal-hal lain juga. Samar-samar terdengar suara azan maghrib yang berkumandang dari toa masjid. Perjalanan menuju ke rumah Ririn, mereka harus melewati jalanan depan kuburan. Saat Didi sedang melajukan motornya, tiba-tiba saja ada seekor kucing yang melintas tepat di hadapannya. Sontak Didi mengerem motornya mendadak membuat Ririn terperanjat. Ada apa, Di? Tanya Ririn. Tadi ada kucing nyebrang di depan. Emangnya kamu gak lihat? Iya, aku gak lihat. Udah lanjut jalan aja. Serem di depan kuburan. Hati-hati aja, gak usah ngebut marip-marip. Iya Rin, maaf ya. Didin pun segera melanjutkan kembali perjalanan untuk segera sampai di rumahnya Ririn. Namun tiba-tiba hembusan angin kencang melintas ke arah mereka, merasuk ke dalam tubuh mereka membuat bulu kuduk merinding. Dan di saat yang bersamaan, mereka mencium aroma bau anyir dan juga bau kemenyan. Kamu mencium bau aneh gak, Rin? Iya nih, bau apa ya? Keduanya saat itu masih berada di area kuburan, tepat pada waktu maghrib yang kebetulan kuburan itu sangat luas. Tiba-tiba mereka mendapat kesialan, motor yang ditumpangi mereka seketika mogok. Duh, kenapa lagi nih motor? Kesal Didi. Dengan segera Ririn pun turun dari motor dan mendorong motor Didi. Kenapa sih ini motornya, Di? Tanya Ririn. Gak tahu nih, padahal biasanya gak pernah seperti ini. Maaf ya, kamu jadi capek. Gak apa-apa, Di, namanya juga apes, kita kan gak tahu, kata Ririn. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang cekikikan membuat bulu kuduk menjadi tambah berdiri. Dan saat itu tepat di samping mereka, nampak sosok wanita berpakaian putih dengan rambut yang acak-acakan dan wajah hancur penuh dengan darah. Bukan hanya itu, sosok itu mengeluarkan bau anyir yang menyengat menyeruak masuk ke dalam hidung. Dan saat itu juga mereka berdua pun sontak gemetaran. Keringat pun membasahi tubuh mereka. Wajah mereka terlihat pucat pasi semua. Dengan segera Didi dan Ririn mempercepat mendorong motornya. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai di pemukiman warga. Didi pun segera mencari penjual bensin karena ternyata motor yang dibawanya itu kehabisan bensin. Dan sekitar pukul 6:30 malam, akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Ririn. Ayo masuk dulu istirahat, Di, ucap Ririn. Iya, Rin. Keduanya melangkah menyambangi teras rumahnya Ririn. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan dari balik pintu. Baru pulang kamu, Dok? Tanya ibunya Ririn. Iya, Bu. Ini kenalin Didi pacar aku, Bu. Dengan segera Didi memperkenalkan dirinya kepada Bu Ririn. Ya udah, ayo masuk dulu, kata ibunya. Lalu Ibu Ririn segera membuatkan minuman untuk Didi dan Ririn. Beberapa saat kemudian sang ibu kembali dengan membawakan minuman yang diletakkan di atas penampan. Ini silakan diminum, Nak. Terima kasih, Bu. Maaf ngerepotin, jawab Didi sopan. Singkat cerita, Ririn yang bekerja di kantornya dia dipindah tugaskan ke luar kota karena ada proyek yang harus dikerjakan oleh Ririn di luar kota sana. Dengan itu Ririn tidak jadi bisa bertemu lagi sama Didi. Mereka hanya bisa berbincang lewat telepon atau kirim pesan saja. Dan sebelum Ririn berangkat keluar kota, dia ketemuan terlebih dahulu kepada Didi untuk berpamitan. Mereka pun ketemuan di rumahnya Ririn.
Didi pun segera datang ke rumah Ririn karena Ririn akan menyampaikan hal yang sangat penting sekali. Assalamualaikum, ucap Didi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Di, kata Ririn. Mereka pun duduk di kursi ruang tamu. Sebelum menyampaikan sesuatu, Ririn membuatkan minuman terlebih dahulu untuk Didi. Kemudian dia pun kembali ke ruang tamu dan menghampiri si Didi. Kamu mau ngomong apa, Rin? Katanya penting, tanya Didi penasaran. Jadi gini, aku dipindah tugas keluar kota, ada proyek yang harus aku kerjain, jelas Ririn. Kapan? Kenapa dadakan, Rin? Terus berapa lama? Kita gak bisa sering ketemu lagi dong, cecar Didi. Iya, Di, aku juga kaget soalnya dadakan. Besok aku berangkat. Katanya sih sekitar 6 bulan aku di sana. Lama banget, Rin. Ya udah, mau gimana lagi? Itu sudah menjadi tanggung jawab kamu. Yang penting kamu harus selalu sering kasih kabar ke aku ya. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti kabarin kamu kok. Kita saling percaya aja ya, kata Ririn. Malam harinya Ririn mempersiapkan sebuah perlengkapan untuk dibawanya besok. Dia mengemasi pakaian-pakaian dan dimasukkan ke dalam koper besar. Setelah semuanya selesai, Ririn pun membaringkan tubuhnya karena terasa lelah. Malam itu dia tidak bisa tidur, entah apa yang ada di pikirannya. Kedua matanya melamun dengan tatapan yang kosong. Beberapa saat kemudian hujan deras pun datang mengguyur disertai dengan guru guntur petir yang menyambar-nyambar. Dan singkat cerita, keesokan harinya Ririn sudah bersiap-siap untuk berangkat keluar kota. Segala perlengkapan sudah dibawa dan dicek takut ada yang ketinggalan. Didi pun datang untuk mengantarkan Ririn pergi ke stasiun. Sesampainya di stasiun, Didi melihat kepergian Ririn menuju keluar kota. Perjalanan menuju ke kota yang dituju sekitar 4 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian akhirnya Ririn pun sampai juga di tempat tujuan. Dia langsung pergi ke tempat kosan yang sudah disediakan dari pihak kantor. Di sana dia tinggal sendirian dan harus hidup mandiri. Singkat cerita, Ririn sudah mulai bekerja di kantor yang ada di luar kota dan dia bertemu dengan rekan-rekan kerja yang baru. Hingga suatu ketika di kantor itu, Ririn bertemu dengan seorang pria yang bekerja sama dengan Ririn. Namanya Harry. Harry pertama kali bertemu dengan Ririn sudah langsung terpikat dan jatuh cinta. Keduanya selalu makan siang bersama di kantin saat jam istirahat tiba. Mereka saling mengobrol satu sama lain dan bercerita tentang keseharian masing-masing. Rin, kamu di sini tinggal sama siapa? Tanya Harry. Aku tinggal sendiri, Her, di kosan. Kan aku dipindah tugaskan ke sini, jawab Ririn. Kosan kamu di sebelah mana? Jauh nggak dari kantor ini? Nanti kapan-kapan aku main ke kosan kamu ya. Mau ngapain? Gak usah lah, kan aku sendirian di kosan. Nanti takut banyak cibiran, kata Ririn. Ya gak usah nyamperin ke kosan, aku tunggu di depan jalan aja, ucap Harry. Namun Ririn tidak menjawab lagi ucapan dari Harry. Dia kembali menyantap makanan yang ada di hadapannya. Sementara Didi selalu mengirimkan pesan kepada Ririn, tapi dia membalas pesan dari Didi sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang terasa lebih cuek. Ririn membalas pesan dari Didi dengan alasan sedang sibuk dan tidak ada waktu untuk membalas pesan. Membuat Didi yang jauh dari Ririn itu merasa curiga dengan sikap Ririn. Hati Didi terasa cemas dan khawatir karena takut Ririn berpaling dengan pria lain yang ada di luar kota. Saat malam hari, Didi mencoba menelpon Ririn untuk melepas kerinduannya. Halo Rin, apa kabar? Kamu lagi apa? Tanya Didi. Aku baik-baik aja. Aku mau tidur dulu ya, capek. Besok lagi teleponannya, kata Ririn. Didi pun langsung terdiam lemas karena sikap dari pacarnya itu telah berubah akhir-akhir ini. Sedangkan Ririn yang beralasan mau tidur malah dia sibuk teleponan dengan Harry hingga larut malam dan ngobrol dengan asik. Ketika Didi tertidur di dalam mimpinya, dia melihat Ririn sedang jalan bersama dengan laki-laki lain. Saat itu Didi melihat Ririn sedang jalan berduaan di mall dengan cowok lain dengan kedua mata kepalanya sendiri. Sontak hati Didi terasa sangat hancur sekali melihat hal itu. Hingga saat itu Didi langsung menegur Ririn dan cowok itu. Namun betapa terkejut dan sakit hatinya Didi ketika dia tahu kalau Ririn lebih memilih cowok itu. Dan karena mimpi buruknya yang ia alami itu, dia pun sontak langsung terperanjat bangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan.
Perasaannya menjadi penuh emosi, padahal itu hanya sekedar mimpi. Dan dia pun segera menghubungi Ririn, tapi tidak ada balasan. Karena jam dini hari sudah pasti Ririn sudah tertidur. Saat itu Didi pun jadi tidak bisa tidur hingga esok hari. Singkat cerita, kedekatan yang dijalani oleh Ririn dengan Harry semakin dekat sekali. Hingga akhirnya Harry menyatakan cintanya kepada Ririn. Ririn yang merasa sudah nyaman dengan Harry pun dia juga menerima cinta dari Harry tanpa sepengetahuan si Didi. Namun Ririn belum memutuskan hubungan dengan Didi. Dia telah mengkhianati hati Didi. Suatu ketika Didi merasa tidak enak perasaannya. Dengan segera dia pun menghubungi Ririn lewat telepon. Ririn pun mengangkat telepon dari Didi. Halo Rin. Iya halo Di, ada apa? Kamu lagi apa? Kenapa kamu berubah hari ini? Tanya Didi. Aku lagi istirahat kerja. Aku mau ngomong sesuatu. Gimana ya? Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi, Dedi. Memangnya kenapa, Rin? Apa kamu sudah ada cowok lain? Tanya Didi yang sontak terkejut dengan ucapan dari Ririn barusan. Iya, Di. Aku udah punya cowok lain. Maaf ya. Kenapa kamu gitu, Rin? Kamu jahat banget sama aku. Emangnya aku salah apa? Kata Didi. Kamu gak salah, tapi aku sudah nyaman dengan cowok lain, jawab Ririn. Kemudian Ririn pun mematikan ponselnya begitu saja. Dan semenjak saat itu mereka sudah tidak pernah saling kirim kabar. Didi yang masih mencintai Ririn sekarang selalu melamun dan kadang senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Apalagi rambutnya sudah acak-acakan, tidak terawat, bahkan tubuhnya yang terlihat semakin kurus karena tidak nafsu makan. Suatu ketika saat sedang di kantor, Didi melamun hingga dia pun ditegur oleh atasan. Didi, kamu ini melamun, kamu itu niat kerja atau enggak? Bentak atasannya. Sontak Didi yang sedang melamun langsung terperanjat. Iya Pak, maaf. Kemudian setelah atasannya itu pergi, Didi masih saja terlihat tidak bersemangat dan wajahnya tertekuk. Salah satu rekan kerja Didi pun menanyakan kepada Didi. Di, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini melamun terus, pasti soal cewek ya? Iya John, Ririn tega sama aku, kata Didi kepada Joni, teman kerjanya. Sudahlah Di, tidak usah dipikirin. Wanita pengkhianat seperti itu nggak pantas dipikirin. Masih banyak kok wanita yang lain, ujar Joni. Aku tuh sangat cinta sama dia John, kamu gak tahu. Yalah kamunya aja yang bego, ucap Joni. Singkat cerita, saat jam istirahat Didi pergi ke warung yang biasanya dia bertemu dengan Ririn. Tapi kali ini dia datang ke warung sendirian. Ketika sedang menyantap makanannya, di meja sebelah ada beberapa karyawan kantor lain. Mereka sedang menceritakan tentang pelet untuk wanita. Didi yang mendengar itu, dia langsung menyimak obrolan mereka dengan pasang telinga lebar-lebar. Karyawan itu menceritakan tempat dukun pelet ampuh untuk memelet hati wanita. Dan kebetulan yang Didi dengar mereka memiliki masalah yang sama. Karyawan itu ditinggal pacarnya yang memilih cowok lain. Didi pun memberanikan diri untuk menanyakan obrolan tadi kepada mereka. Maaf mas, tadi saya nggak sengaja dengar mas membicarakan tentang pelet ya? Tanya Didi. Iya mas, kenapa mas? Masnya mau juga? Kalau iya, nanti saya kasih alamatnya mas. Dukunnya saat ampuh banget. Saya juga berhasil membuat pacar saya yang berselingkuh kembali lagi mas. Iya mas, saya mau. Di mana tempatnya? Tanya Didi. Karyawan itu pun langsung memberikan alamat tempat dukun pelet kepada Didi. Singkat cerita, dengan alamat yang didapat, Didi segera berangkat ke tempat dukun pelet tersebut. Dia pergi ke sana dengan mengendarai motor miliknya. Dan letak rumah milik Mbah Mojo harus menempuh perjalanan sekitar 3 jaman. Perjalanan yang dilaluinya pun harus melewati jalanan tengah hutan dengan pepohonan yang rindang. Dia sangat bersemangat sekali karena Didi akan segera mendapatkan kembali Ririn. Beberapa saat kemudian Didi pun akhirnya sampai juga di tempat rumahnya Mbah Mojo. Terlihat ada sebuah rumah yang terbuat dari bambu yang berada di tengah hutan. Dia pun segera menyambangi rumah itu, namun rumah itu terlihat tertutup. Permisi, ucap Didi. Akan tetapi tidak ada sahutan dari dalam rumah itu dan dia pun mencoba mengetuk pintunya kembali. Dan akhirnya beberapa saat kemudian,
ada yang membukakan pintu itu dari dalam. Kamu mau apa datang ke sini? Tanya Mbah Mojo. Saya mau, ucap Didi terpotong. Ayo masuk dulu, bicarakan saja nanti di dalam. Dengan segera Didin pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Mojo dan duduk di kursi ruang tamu. Mbah Mojo juga memberikan hidangan minuman dan beberapa camilan kepada si Didi. Bagaimana? Ceritakan apa maksud kedatanganmu ke sini? Jadi gini Mbah, saya ingin wanita pujaan hatiku itu kembali kepadaku Mbah. Itu mudah, namun ada laku tirakat dan ritual yang harus kamu lakukan terlebih dahulu. Baik Mbah, saya akan melakukan apapun itu, asalkan pujaan hatiku bisa kembali Mbah. Apa kamu siap dengan resiko yang akan terjadi nantinya? Tanya Mbah Mojo memastikan. Iya Mbah, saya siap. Kamu harus melakukan tirakat puasa muti pada hari kelahiran si target. Misalnya jika wanita yang ingin kamu kembalikan itu lahir pada hari Selasa Kliwon, maka kamu harus puasa di hari Selasa Kliwon itu, ucap Mbah Mojo. Baik Mbah, lalu bagaimana lagi caranya Mbah? Lakukan saja puasa muti itu dulu di rumah. Lalu saat tengah malam nanti setelah berpuasa muti, kamu harus mengitari rumah sebanyak 7 kali dengan membacakan mantra kejawen tanpa menggunakan alas kaki. Dan lakukan itu selama 21 hari berturut-turut. Dan setelah itu kembalilah lagi ke sini untuk melakukan ritual selanjutnya, ucap Mbah Mojo. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan. Dan ingat, nanti saat kamu akan datang ke sini lagi, bawa juga foto si target, tambah Mbah Mojo. Singkat cerita, Didi pun kembali pulang ke rumah dan sesampainya di rumah dia mencari tahu tentang kelahiran dari Ririn. Dia mencari tahu kepada rekan kerjanya Ririn yang ada di kantor untuk menanyakan kepada Ririn. Dan akhirnya dengan segala cara, akhirnya Didi pun mendapatkan hari tanggal lahirnya Ririn. Ririn lahir pada hari Kamis Wage dan kebetulan besok adalah hari Kamis Wage. Jadi dia harus segera melakukan puasa muti. Pagi itu Didi sudah melakukan puasa muti. Sebelum puasa muti dia sudah melakukan mandi keramas terlebih dahulu. Setelah puasa muti hari Kamis Wage itu selesai, malam harinya Didi melakukan ritual dengan mengitari rumahnya sendiri pada jam 2 dini hari tanpa menggunakan alas kaki sebanyak 7 kali. Sambil merapalkan mantra putar giling yang sudah diberikan oleh Mbah Mojo. Sun mate aji keputar giling sukmo, tak calo guru kuasamu jabang baini Ririn. Sukma muling lung koyo paksi muter, mulio sangkan padan aslimu ya iku jabang baini Didi. Soko kersaning Gusti, puter giling kumiling pitung bumi pitung langit, aku lung-kulung pandang terawang, katon teko lenging. Mantra itu dibaca oleh Didi sembari mengitari rumahnya sebanyak 7 kali. Ritual itu dilakukan oleh Didi selama 21 hari dan setelah 21 hari sudah dilakukan, Didi pun segera kembali ke rumahnya Mbah Mojo untuk melakukan ritual selanjutnya dan dia juga sudah membawa foto target. Sesampainya di rumah Mbah Mojo, sesajen sudah disiapkan di dalam ruangan ritual. Dan sebelum melakukan ritual, Didi dimandikan oleh Mbah Mojo dengan menggunakan air kembang 7 rupa terlebih dahulu, sembari Mbah Mojo membacakan mantranya. Setelah prosesi mandi air kembang 7 rupa sudah selesai dilakukan, kemudian Didi dan Mbah Mojo masuk ke dalam ruangan ritual. Terlihat sudah ada kemenyan di sana, kembang setama, jajan tradisional, dan bahan-bahan sesajen lainnya. Saat masuk ke dalam ruangan ritual itu, Mbah Mojo mulai membakar kemenyan. Asap dari kemenyan mulai mengepul dengan aroma bau yang khas dari kemenyan itu. Mana foto targetnya? Ucap Mbah Mojo. Dengan segera Didi pun mengambil foto dari dalam dompet dan diberikan kepada Mbah Mojo. Beliau mulai mengoleskan minyak misik pada foto target yang kemudian foto itu diasapkan di atas kemenyan sembari Mbah Mojo membacakan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Ritual itu dilakukan dengan tujuan untuk mengundang kodam agar masuk ke dalam target yang diinginkan Didi kembali. Tiba-tiba saja, hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu membuat Didi gemetaran dan takut. Suasana semakin mencekam ketika jendela ruangan itu menutup keras dengan sendirinya. Sontak Didi pun terperanjat dan bulu kuduknya berdiri semua.
Dengan bersamaan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan itu, Didi pun mencium aroma bau anyir darah dan juga bau bangkai yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Didi merasa ngeri dan ketakutan ketika melihat apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Mojo. Beberapa saat kemudian, akhirnya ritual tersebut pun sudah selesai dan keadaan sudah kembali normal seperti semula. Angin itu sudah tidak ada lagi di sana. Besok kamu harus pergi mencari air mata di pegunungan. Lalu kamu ambil air itu dan masukkan ke dalam 3 kantong. Namun perjalanan yang kamu lalui untuk menuju ke tempat mata air pegunungan itu sangatlah tidak mudah. Akan ada banyak rintangan dan juga tantangan. Dan nantinya saat kamu sedang berjalan pasti akan ada gangguan. Jangan sampai kamu melihat ke arah gangguan itu, abaikan saja. Dan setelah sudah mendapatkan air itu, segeralah kamu kembali lagi ke sini, ucap Mbah Mojo. Baik Mbah, saya paham dan mengerti. Singkat cerita, keesokan paginya Didi segera pergi ke tempat mata air yang ada di pegunungan. Dia harus melewati jalanan yang berliku dan curam mengendarai motornya. Perjalanan yang ditempuh juga lumayan jauh, sekitar 2 jam perjalanan. Dia berangkat menuju ke pegunungan sumber mata air sekitar pukul 10 pagi. Dan beberapa jam kemudian dia akhirnya sampai juga di tempat itu pada pukul 12 siang. Namun Didi harus berjalan kaki untuk masuk ke dalam sumber mata air pegunungan itu. Dan jalanan yang dia tempuh banyak bebatuan serta bisa menempuh waktu sekitar 1 jaman. Dia berjalan sendirian menyusuri jalan setapak dan banyak pepohonan yang rindang di dalam hutan. Serta terdengar suara hewan-hewan yang saling bersahutan. Langit terlihat gelap menandakan sebentar lagi akan turun hujan. Kabut pun sudah semakin terlihat. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh Didi. Jaket yang dikenakannya itu tidak dapat untuk mengusir rasa dingin itu. Tubuhnya menggigil dengan gemetaran, wajahnya yang memucat. Akan tetapi dia masih tetap melanjutkan perjalanan menuju ke sumber air itu. Gerimis pun turun, dia terus melanjutkan perjalanan. Dan tiba-tiba di belakang tubuhnya ia mendengar ada suara harimau yang mengaum. Teringat pesan dari Mbah Mojo, dia tidak berani untuk melihat ke belakang. Dan tidak hanya itu, dia juga mendengar suara wanita yang tertawa mengikik, tapi dia tidak terlihat di mana sosok itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di sumber mata air. Dengan segera Didi memasukkan air itu ke dalam 3 kantong plastik yang sudah dibawanya. Sesekali dia minum langsung dari air itu karena merasa haus. Dan setelah semuanya sudah dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik, dengan segera dia kembali pulang ke rumahnya Mbah Mojo. Hari pun semakin gelap disertai dengan hujan yang deras. Dia terus melanjutkan perjalanan pulang dengan jalan kaki dan juga berhati-hati. Karena tanah yang ditapakinya itu sangat licin, tiba-tiba saat sedang berjalan, dia mendengar ada suara tapak kaki yang seperti mengikuti di belakang. Sontak dia terperanjat dengan napas yang memburu dan bulu kuduk yang mulai merinding. Singkat cerita, dia pun sampai juga di rumahnya Mbah Mojo. Kemudian Mbah Mojo memberikan cara yang harus dilakukan Didi selanjutnya. Bawa air 3 kantong itu dan bacakan mantra pelet puter giling kejawen sebanyak 111 kali. Kemudian air itu disiramkan di halaman rumah target. Bagaimanapun caranya itu, kamu harus berhasil, ucap Mbah Mojo. Lalu bagaimana lagi Mbah? Simpan foto ini di bawah bantal tidur kamu, kata Mbah Mojo. Didi pun menerima foto yang sudah dirapalkan mantra oleh Mbah Mojo itu untuk dibawa pulang. Malam itu juga Didi segera kembali pulang ke rumah. Dan di perjalanan pulang, dia merasa ada yang mengikuti. Tubuhnya terasa merinding dan benar saat dia melihat ke arah spion ada sosok kuntilanak yang terbang melayang di belakang. Sontak dia ketakutan dan melajukan motornya berharap segera sampai di rumah. Setelah Didi berada di jalanan kota, sosok itu menghilang tidak mengikuti dirinya lagi. Sesampainya di rumah, Didi langsung meletakkan foto itu di bawah bantal tidurnya. Pagi hari tiba, Didi sangat bersemangat untuk pergi ke rumah Ririn untuk menyiram air di halaman. Sebelum itu, mata air pegunungan dibacakan mantra terlebih dahulu oleh Didi dari rumah. Sun mate ajiku puter giling sukmo, tacaro kulu kuasamu cabang baini Ririn. Sukma molinglung koyo peksi muter, mulio sangkan paran asalmu yoiku cabang baini Didi. Soko karsaning Gusti, puter giling kumiling pitung bumi pitung langit, agulung-gulung padang terawangan, katon teko lenging.
Mantra itu dibacakan oleh Didi sebanyak 111 kali seperti apa yang sudah diperintahkan oleh Mbak Mojo. Setelah itu dia segera datang ke rumah Ririn. Saat memarkirkan motor di halaman rumah, air di dalam 3 kantung plastik itu langsung disiramkan di depan halaman rumahnya si Ririn. Lalu dia masuk untuk menemui ibunya Ririn karena ibu Ririn belum tahu kalau Didi dan Ririn sudah tidak menjalin hubungan lagi. Sementara Ririn di luar kota selalu sibuk dengan pekerjaannya dan dia selalu asik dengan pacar barunya yaitu si Harry. Singkat cerita, malam itu Ririn yang tengah duduk di depan teras kosannya, dia tiba-tiba saja melamun dan membayangkan wajah mantan kekasihnya yaitu Didi. Ririn terlihat senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Tak berselang lama seketika dia terperanjat saat dikagetkan oleh kedatangan Harry. "Rin, kamu ngapain ngelamun sambil senyum-senyum? Nanti kesambet loh," ucap Harry. Harry, ngagetin aja. "Kita jadi jalan gak?" "Kayaknya nggak jadi, Her. Maaf ya." "Loh kenapa, Rin? Kamu gak enak badan?" "Maaf, Her. Aku lagi pengen sendiri. Mendingan kamu pulang aja dulu ya." "Loh, kamu ngusir aku?" "Bukannya ngusir, tapi aku masih pengen sendiri aja." Malam itu Ririn terus melamun dengan terus kebayang-bayang wajah Didi. "Apa kabar ya Didi di sana? Kok aku jadi kangen?" batinya dalam hati. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Ririn menelpon Didi. Didi yang saat itu sedang berbaring di kasurnya mendapat telepon panggilan yang berdering. Dengan segera dia menatap layar ponselnya dan ternyata ada notifikasi panggilan dari Ririn. Lalu dia pun segera mengangkat. "Halo Di, apa kabar?" Ririn, baik Rin. Kamu gimana di sana?" Tanya balik Didi. "Wah, bener-bener ampun nih pelet," gumam Didi dalam hati. "Baik Di, aku kangen sama kamu," ucap Ririn. "Kamu kapan pulang Rin?" "Masih lama, 3 bulan lagi." Singkat cerita, malam itu tiba-tiba Ririn bermimpi. Dia bermimpi bertemu dengan Didi, bahkan mereka di dalam mimpi terlihat mesra. Ririn pun sangat senang dengan mimpinya itu karena bisa bertemu kembali dengan Didi, meskipun itu hanya dalam mimpi. Namun tiba-tiba dia terperanjat terbangun ketika mendengar bunyi alarm dari ponselnya. "Ya, sudah siang," ucap Ririn. Dengan buru-buru dia pun pergi ke kamar mandi karena takut terlambat datang ke kantor. Dan setelah mandi dia pun langsung bergegas berganti pakaian dan tidak lupa untuk bercermin merias wajahnya. Saat sedang berdandan, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan putih yang melintas di belakangnya. Sontak dia pun terkejut, namun saat lihat ke belakang, bayangan itu tidak ada di sana. Karena sedang buru-buru, dia pun tidak terlalu mempedulikan akan hal itu. Dia segera berangkat ke kantor tanpa sarapan terlebih dahulu. Dan sesampainya di kantor, dia bekerja tapi tidak fokus karena selalu kepikiran wajahnya Didi. Dan sampai dia ditegur oleh atasannya. Saat itu dia tidak sadar kalau ada atasannya yang datang menghampirinya. "Rin, kamu kenapa melamun terus seperti itu?" tanya atasannya. Sontak Ririn terperanjat karena dikagetkan dengan atasan yang menegur dirinya. Pak, gak apa-apa Pak." "Lanjutkan kerjanya, jangan ngelamun terus," ucap atasannya. Singkat cerita, pagi sekali Ririn tiba-tiba saja sampai di depan rumahnya Didi. Dia pun segera mengetuk pintu rumahnya beberapa kali. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah, bahkan Didi juga tidak keluar. Ririn mencoba untuk mengetuk pintunya kembali selama beberapa kali. Dan yang membukakan pintu pertama kalinya adalah Ibu Didi. "Waalaikumsalam." "Bu, Didinya ada?" tanya Ririn. "Ada, dia sedang tidur. Bentar ya Ibu bangunkan dulu." "Ayo masuk dulu, tunggu di ruang tamu," ibu-ibunya Didi. Ririn duduk sambil menunggu kedatangan Didi yang sedang dipanggilkan oleh ibunya. Didi bangun, itu ada Ririn," ucap ibunya. Sontak Didi yang mendengar kata Ririn langsung terperanjat. "Apa Bu? Ada siapa?" tanyanya memastikan. "Ririn itu dari tadi sudah nunggu di depan," kata ibunya. "Ririn?" "Sudah, sana cepat temui."
Dengan segera Didi membasuh mukanya dan menghampiri Ririn yang sudah menunggu. Dia langsung menemui Ririn yang tengah duduk manis di ruang tamu. "Kok kamu udah pulang? Katanya kamu pulangnya 3 bulan lagi," tanya Didi. "Iya Di, aku pengen ketemu sama kamu. Aku udah putus sama Eri. Aku mau kita balik lagi ya kayak dulu," ucapnya tiba-tiba. Di dalam hatinya Didi sangat senang sekali ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ririn. "Apa kamu bilang, Rin? Kamu mau balik lagi sama aku?" tanyanya memastikan. "Iya, aku menyesal Di. Aku masih sangat cinta sama kamu. Kita balikan lagi ya," ungkap Ririn. "Kalau itu sih dengan senang hati Rin," jawab Didi sembari tersenyum. "Kamu nanti kembali lagi keluar kota atau tidak?" "Tidak, aku udah undur diri dari sana dan meminta pindah tugas kembali di sini. Ternyata boleh," ucap Ririn. Singkat cerita, kedekatan mereka semakin mesra seperti dulu lagi. Bahkan Didi berencana akan segera menikahi Ririn. Didi dan keluarganya pun datang ke rumah Ririn untuk segera membicarakan tentang pernikahan mereka. Didi membawa kedua orang tuanya serta kakaknya sebagai petua. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua Ririn. Pertemuan kedua keluarga itu pun dilaksanakan dan mereka semua sudah bersepakat kalau pernikahan antara Didi dan Ririn akan segera diselenggarakan sebulan ke depan. Didi dan Ririn pun sangat bahagia karena sebentar lagi mereka akan hidup bersama. Hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu. Acara pernikahan sudah semakin dekat. Ririn dan Didi pun menyiapkan segala perlengkapan pernikahannya. Keduanya sama-sama kompak memilih gaun pengantin bahkan dekorasi pernikahan. Singkat cerita, acara pernikahan pun tiba dan berlangsung dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Didi dan Ririn akhirnya sudah menjalin hubungan sebagai suami istri. Mereka berdua tinggal di rumah kedua orang tua Ririn. Namun suatu malam saat Ririn sedang menyisir rambutnya malam-malam, tiba-tiba dia melihat sosok yang menyeramkan di belakang tubuhnya. Sosok itu nampak jelas di kaca cermin. Akan tetapi tiba-tiba saja sosok itu menghilang entah kemana ketika Ririn menghadap ke belakang. Dia pun ketakutan, bulu kuduknya berdiri semua, sementara Didi terlihat sedang berbaring di kasur. "Mas, kamu tadi lihat ada yang berdiri di belakang aku nggak? Sosoknya nyeremin," ucap Ririn dengan raut wajah ketakutan. "Apa sih dek, kamu cuma halusinasi aja kali," jawab Didi. "Beneran mas, aku lihat di cermin." Namun Didi tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Ririn. Ririn pun sejenak terdiam sembari berbaring di samping Didi. Saat dia menatap ke atas langit-langit, tiba-tiba saja dia melihat ada sekelibat bayangan putih. Namun seketika saja bayangan itu menghilang entah kemana. Sontak dia pun langsung menarik selimut dan mencoba untuk tidur karena takut. Singkat cerita, setelah menikah dengan Didi, entah kenapa Ririn tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat. Apapun yang diperintah oleh Didi selalu dituruti oleh Ririn. "Rin, tolong ambilin kaos kaki di dalam lemari," ucap Didi. Pagi itu Didi sedang bersiap-siap untuk pergi ke kantor, akan tetapi dia lupa mengambil kaos kaki. Hingga akhirnya dia meminta tolong kepada Ririn untuk diambilkan kaos kakinya. Namun ketika Ririn hendak mengambil kaos kaki di dalam kamar, yang diambilnya itu bukan kaos kaki melainkan sebuah dasi. "Ini mas," ucapnya sembari memberikan dasi itu kepada si Didi. "Loh, kok dasi sih? Kan sudah aku bilang kaos kaki." "Oh, iya mas, maaf salah. Aku ambilkan lagi ya." Entah kenapa, akhir-akhir ini Ririn menjadi linglung bahkan tidak konsentrasi dalam melakukan apapun. Semenjak menikah dengan Didi, dia tidak diperbolehkan Didi untuk bekerja. Jadi Ririn hanya di rumah menjadi ibu rumah tangga. Namun kesehariannya sekarang lebih sering melamun sendiri karena tidak ada kegiatan. Dia selalu duduk di kursi depan teras rumah sembari melamun dan terkadang dia ketawa-tawa sendiri seperti orang gila. Bahkan sore-sore dia jalan kaki sendirian seperti orang yang sedang kehilangan arah, membuat para tetangganya itu heran. Saat dia sedang berjalan, tiba-tiba berpapasan dengan Didi yang baru saja pulang bekerja. "Ririn, kamu ngapain di sini?" Ketika dia bertemu dengan Didi, keadaannya kembali seperti biasa dengan rasa yang gembira. Hatinya pun terasa lebih tenang saat sudah bertemu dengan Didi. Sore itu Ririn pun akhirnya pulang bonceng naik motor dengan Didi.
Suatu ketika, Ririn yang sedang masak di dapur malam-malam tiba-tiba saja dia salah memberikan bumbu pada masakannya. Yang seharusnya sopnya diberikan garam, akan tetapi malah diberikan gula yang sangat banyak. Didi yang merasakan masakan buatan istrinya itu malah bingung. "Kamu gimana sih masaknya, Dek? Masak sayur sop rasanya manis sekali." "Masa sih, Mas? Tadi udah aku kasih garam loh." "Sudahlah, aku gak jadi nafsu makan," ucap Didi sembari pergi meninggalkannya. Entah kenapa, setelah menikah dengan Ririn, Didi menjadi sering marah-marah, sedangkan Ririn sekarang menjadi orang yang keras kepala, selalu ingin menang sendiri. Singkat cerita, di kantor tempat Didi bekerja ada salah satu karyawan yang baru, namanya Dina. Dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Ririn. Penampilannya sangat modis, sedangkan Ririn setelah menikah dengan Didi menjadi kumel dan tidak terawat. Sehingga mungkin itu yang membuat Didi jadi marah-marah karena bosan melihat istrinya yang tidak tampil cantik itu. Didi pun berkenalan dengan Dina. Perkenalan mereka itu semakin dekat. Didi juga meminta nomor HP milik Dina dengan alasan untuk membicarakan tentang pekerjaan. "Din, aku minta nomor HP kamu boleh nggak? Untuk tanya-tanya soal pekerjaan, kan kamu sekarang menjadi rekan kerjaku," ucap Didi. "Oh iya Di, boleh nih, ini nomor HP aku." Dina pun langsung memberikan nomor HP-nya kepada Didi. Hingga akhirnya Didi dan Dina pun selalu mengirimkan kabar satu sama lain tanpa sepengetahuan dari Ririn. Kedekatannya itu membuat Didi jadi lebih sering keluar rumah ketemuan dengan si Dina. Sementara Ririn yang sudah terkena pelet, dia menjadi seperti orang yang gila saat tidak bertemu dengan Didi. Setiap harinya karena Didi tidak pulang, dia selalu melamun dengan tatapan kedua matanya yang kosong. Bahkan dia tidak nafsu untuk makan sama sekali. Yang ada di pikirannya hanya suaminya, yaitu Didi. "Mas Didi, kamu di mana, Mas?" gumamnya pada diri sendiri. Di sisi lain, Didi sudah menjalin hubungan dengan Dina. Dia lupa kalau dulu dia sudah tergila-gila dengan Ririn dan membuat Ririn kembali, tapi sekarang dia yang mengkhianati si Ririn. Sudah beberapa hari ini Didi tidak pulang ke rumah, padahal Ririn selalu menunggu kedatangan dari suaminya. Dia selalu menunggu di depan teras rumah sampai malam, tidak mau masuk ke dalam, padahal sudah dipaksa oleh ibunya untuk masuk ke dalam rumah. "Duh, ayo masuk, suamimu masih ada rapat kali di luar kota, kayak kamu dulu." "Enggak Bu, sebentar lagi pasti Mas Didi akan pulang." "Ayo Duh, masuk, sudah malam, kamu juga belum makan." "Gak mau Bu," bentaknya kemudian, sembari tertawa dengan mulut yang menyeringai seperti orang kesurupan. Yang kemudian dia ketawa-ketawa sendiri, sesekali menangis sembari memanggil-manggil nama suaminya. Mas Didi kamu di mana Mas?" Ririn benar-benar sudah seperti orang gila. Beberapa hari kemudian Didi pun kembali pulang ke rumah. Saat itu Ririn sangat bahagia dan langsung memeluk Didi. "Ih, apaan sih kamu? Bau tahu, kamu gak mandi ya? Apa gimana sih? Rambutnya acak-acakan gitu lagi," ucap Didi. Akan tetapi Ririn tidak memperdulikan ucapan yang dilontarkan oleh Didi. Dia terus memeluk erat tubuhnya Didi sambil bersikap seperti anak kecil. Hingga suatu malam Didi yang sudah tertidur pulas, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Dia pun terbangun dan dia mendengar suara itu berada di balik jendela kamarnya. Dengan segera dia melihat ke arah jendela kamar dan betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak berambut panjang dengan pakaian berwarna putih lusuh serta wajah yang hancur penuh darah dan kedua mata yang melotot. Sontak dia pun terkejut dan tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya dia pun jatuh pingsan. Sementara Ririn masih tertidur dengan pulas dan tidak tahu kalau suaminya telah jatuh pingsan. Keesokan harinya, Ririn yang terbangun melihat suaminya berada di lantai. "Mas, bangun Mas." Dengan perlahan Didi membuka kedua matanya dan segera bangkit dari pingsannya itu. "Kamu kenapa tidur di sini Mas?" "Tadi malam aku melihat ada kuntilanak di sana," ucap Didi sembari menunjuk ke arah jendela kamar. Singkat cerita, hari itu Didi pamitan kepada Ririn kalau dia akan pergi keluar kota selama beberapa bulan. Sehingga itu akan membuat Ririn menjadi seperti orang gila karena tidak bertemu dengan Ririn. Tapi Didi tidak mengetahui resiko dari pelet yang sudah dilakukannya itu. Ririn pun mengizinkan Didi pergi karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya dalam bekerja.
Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kondisi Ririn semakin memburuk. Dia selalu melamun dengan tatapan yang kosong, dan dia juga tidak pernah makan, membuat tubuhnya kurus kering tidak terurus. Yang ada di pikirannya hanya Didi suaminya, tapi sudah berbulan-bulan Didi belum pulang juga. Membuat Ririn mencari ke rumah orang tua Didi karena takut Didi sudah pulang tapi pulangnya ke rumah orang tuanya sendiri. Akan tetapi, saat didatangi ke rumah kedua orang tuanya Didi, ternyata dia tidak ada di sana. Semenjak saat itulah Ririn jadi jalan-jalan sendiri menjadi orang gila, sembari memainkan rambutnya dengan tangan serta dia ketawa-tawa sendiri. Kadang juga teriak-teriak sendiri di jalanan membuat para warga sekitar resah. Suatu ketika, ibu Ririn menarik paksa Ririn untuk pulang ke rumah. Ririn pun akhirnya mau diajak pulang ke rumah. Singkat cerita, ada kakak tertua dari ibunya Ririn datang ke rumah karena sudah lama tidak berkunjung ke rumah Ririn. Namanya Pak Wiryo. Saat itu Pak Wiryo yang merupakan kakak dari ibunya Ririn, termasuk orang yang mengetahui tentang hal klinik, bisa disebut Pak Wiryo orang pintar. Ketika Pak Wiryo sedang bertamu, ada Ririn juga yang ikut duduk di sana. Akan tetapi, Ririn terlihat melamun dengan tatapan kedua matanya yang kosong. Dan saat itu juga Pak Wiryo terkejut saat melihat di belakang Ririn ada sosok wanita yang menyeramkan dengan wajah yang hancur penuh darah, dengan kedua mata yang pucat serta rambut yang acak-acakan. Astagfirullah, ucap Pak Wiryo. Ada apa Kang? Tanya Ibu Ririn. Anakmu ini ada yang mengguna-guna. Yang benar Kang, siapa yang mengguna-guna? Aku juga belum tahu. Tapi yang pasti dia harus segera disembuhkan, kata Pak Wiryo. Pantesan akhir-akhir ini dia seperti ini, melamun, tidak pernah mau makan, bahkan menjadi gila Kang, ucap Ibu Ririn. Besok aku akan kembali lagi ke sini, mencoba untuk menyembuhkan Ririn. Sementara di sisi lain, Didi tidak memperdulikan Ririn. Dia malah asik dengan Dina di luar kota. Mereka semakin mesra. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Wiryo datang kembali ke rumahnya Ririn untuk segera menyembuhkan Ririn. Akan tetapi proses menghilangkan ilmu pelet itu akan dilakukan nanti malam. Siang itu Pak Wiryo meminta kepada Ibu Ririn untuk menyiapkan daun sirih dan juga air bekas cucian beras. Tolong siapkan daun sirih dan juga air bekas cucian beras, ucap Pak Wiryo. Dan siang itu dengan segera Ibu Ririn menyiapkan daun sirih dan juga air bekas cucian beras. Malam hari pun tiba, Pak Wiryo akan segera melakukan ruqyah kepada Ririn. Terlihat saat itu Ririn tengah duduk di depan teras rumah sembari senyum-senyum sendiri seperti orang gila. Dengan segera Ririn diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah oleh Pak Wiryo. Yang kemudian Ririn didudukan di kursi, tatapan kedua matanya kosong. Pak Wiryo dengan segera memulai untuk meruqyah Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kemudian dibaca ayat-ayat suci Al-Quran oleh Pak Wiryo. Saat itu juga tubuh Ririn terus memberontak beronta-ronta. Tubuhnya dipegangi oleh bapak dan ibunya. Dan saat itu juga Ririn mengerang kesakitan. Kedua tangannya selalu memegangi perutnya yang terasa sangat sakit sekali. Kepalanya terasa sangat pusing. Dia terus memberontak. Tapi Pak Wiryo tetap melanjutkan pembacaan doanya. Tiba-tiba, lampu di dalam rumahnya Ririn seketika padam dengan sendirinya, disertai dengan embusan angin kencang yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Dan juga ada suara kaca yang retak dari kaca jendela. Sontak ibu dan bapak Ririn terkejut, tapi Pak Wiryo masih akan terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Ririn merasakan sangat mual pada perutnya. Dia pun segera memuntahkan sesuatu, namun tidak mengeluarkan apapun dari dalam tubuhnya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, wajah Ririn tiba-tiba saja berubah menjadi sangat menakutkan. Sosok wajah Ririn menatap ke arah Pak Wiryo dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang menganga. Pak Wiryo masih terus membacakan ayat suci Al-Quran tanpa berhenti. Terdengar suara jendela dari pintu yang tertutup dengan sendirinya. Hingga akhirnya perlahan Ririn lemas lesu, bahkan dia sampai jatuh pingsan. Siapkan daun sirih yang tadi ditumbuk lalu dicampurkan dengan air cucian beras, ucap Pak Wiryo. Siapkan juga segelas air putih. Dengan segera ibunya Ririn melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Wiryo. Beberapa saat kemudian, Ibu Ririn pun datang dengan membawakan daun sirih yang sudah ditumbuk dan juga sudah dicampurkan dengan air bekas cucian beras.
Setelahnya beberapa saat kemudian, Ririn pun sadar. Segelas air putih itu kemudian dibacakan doa oleh Pak Wiryo. "Minumlah air putih ini." Yang kemudian Ririn pun meneguk air putih itu dengan perlahan. Tiba-tiba saja dia tersedak dan memuntahkan darah yang berwarna merah kehitaman. Pelet pun tergiling. Dia sudah terkena pelet dari suaminya sendiri, sehingga dia mau menikah dengannya, ucap Pak Wiryo. Pelet pun tergiling ini yang membuat si target akan kembali kepada mantan atau pelaku yang sengaja memeletnya, imbu Pak Wiryo. Ririn yang sudah sadar pun terkejut, karena dulu dia sudah tidak lagi mencintai Didi tanpa sadar dia menikah dengan Didi. Siramkan air bekas cucian beras yang sudah dicampurkan dengan daun sirih itu di halaman rumah, dan sisanya dicampurkan untuk mandi Ririn nanti, ucap Pak Wiryo. Baik Kang, jawab Bu Ririn. Malam itu juga, air bekas cucian beras atau leri yang dicampur dengan daun sirih segera disiramkan di halaman rumahnya. Sisanya digunakan Ririn untuk mandi. Sementara Didi yang dari luar kota sedang dalam perjalanan pulang, dia mengendarai mobil milik Dina. Namun saat di perjalanan dia mencium aroma bau busuk di dalam mobil itu. Baunya sangat busuk sekali dan juga anyir seperti bangkai, padahal di dalam mobil itu sudah diberikan pengharum ruangan. Akan tetapi, bau itu sangat menyengat. Bahkan di depan jalan Didi terkejut ketika melihat ada sekelibat anak kecil yang menyeberang di sana, sehingga dia mengerem mobil secara mendadak. Kemudian dia pun melanjutkan kembali perjalanannya, dan baru beberapa meter dia jalan, tiba-tiba saja Didi melihat ada bayangan putih yang melintas. Dan saat itu juga, tiba-tiba kedua mata Didi terasa kabur. Dia tidak fokus dalam berkendara, hingga akhirnya mobil yang dikendaranya itu oleng dan menabrak sebuah pohon besar yang ada di pinggir jalan. Terjadilah kecelakaan dan menyebabkan Didi meninggal dunia, sedangkan Dina hanya luka-luka dan dia pun dirawat di rumah sakit. Ririn yang mendengar kabar duka itu merasa iba dan dia juga sudah memaafkan Didi. Dan kini perlahan Ririn sudah kembali pulih dan sudah sadar. Bahkan sekarang, Ririn juga jadi lebih rajin ibadah. Didi sudah mendapatkan balasan dengan apa yang sudah diperbuat sendiri. Mau tidak mau Ririn harus menjadi janda padahal dia dulu sudah tidak mencintai Didi. Dan sekarang Ririn kembali lagi dengan Harry. Ternyata selama ini Harry juga masih sangat mencintai Ririn. Harry juga dapat menerima keadaan Ririn yang sekarang dengan apa adanya. Ririn dan Harry pun menikah setelah kembali menjalin hubungan yang dulu sempat kandas. Kehidupan Ririn sudah menjadi lebih baik, keluarganya pun harmonis. Dia sudah melupakan masa lalu yang sudah dialaminya. Dia sangat bersyukur karena sekarang dia bisa kembali seperti dulu lagi dan hidup bahagia dengan Harry. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal demikian. Segala perbuatan yang kita tanam itulah yang nantinya akan kita petik dan kita dapatkan balasannya. Jangan paksakan apa yang bukan menjadi milik kita, karena sesuatu yang dipaksakan malah akan membuat keburukan. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.